Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Fandi Wijaya dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan harian kita pada hari ini berjudul Mengemudi dengan Baik. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8-20. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika kita sedang mengemudi sebuah kendaraan bermotor, kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan? Pastinya banyak yang kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Kita akan selalu aware dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita mengikuti rambu-rambu, mengikuti aturan lalu lintas yang ada, dan kita mengemudi dengan sangat hati-hati. Karena jika tidak, dalam seketika kita dapat menerima konsekuensi secara langsung, seperti terjadinya kecelakaan. Dan pastinya tidak ada yang ingin hal itu terjadi. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang pergi mengemudi sebuah kendaraan dan dengan pemikiran saya ingin kecelakaan hari ini. Betul ya? Nah, walaupun pada kenyataannya kita masih sering melihat gitu banyak sekali orang-orang yang melanggar aturan, menabrak aturan sana-sini, menerobos lampu merah, dan lain-lain. Atau bahkan mungkin kita sendiri pun terkadang masih suka melakukan hal tersebut. Menurut saya, analogi ini cukup mirip nih ya, dengan kehidupan kita. Hati dan pikiran kita mengendalikan kehidupan kita. Sama seperti kita mengendalikan kendaraan tersebut. Dan melalui perenungan hari ini di dalam Efesus 5, Paulus mengingatkan kita gitu ya pada ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus tahu adanya bahaya-bahaya tertentu yang dapat membuat jemaat di Efesus itu tergelincir, yakni gaya hidupnya yang lama, yang bertentangan dengan gaya hidup baru mereka di dalam Yesus. Jadi ia meminta gereja yang sedang bertumbuh saat itu untuk memperhatikan hal ini. Kita juga diingatkan gitu untuk selalu memilih jalan yang benar di dalam Kristus, bijak dalam memutuskan sesuatu, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak diri seperti kemabukan dan hawa nafsu, gitu ya, yang tersirat dalam ayat 18. Dan kita juga diajak
untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita sambil bernyanyi bersorak-sorak bagi Tuhan dan selalu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Amin.